Ini bisa ada. Oi, apa yang dia ini? Bisa aku lagi video ya. Ini kan. Ini kamera apa sih kau? Tapi. Ini sih terus kok. Live kok. Selalu udah bisa nggak nih aku? Bisa pun. Mana ini? Cari aplikasi kamera langsung bisa. Oh, tapi nggak naik. Nggak baca iya udah. Kecil lagi ya. Iya. Lagi dapat lagi yang kita mau. Kirimkan PPT kapan sebentar nih. Saya pilih aja. Ini ada sekarang. Ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ini astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Nah, mungkin pekan-pekan sebelumnya saya sudah menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan ulang untuk mengingat kembali tentang materi titik dan nilai stasioner ini. Baik, titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Nah, bisa diperhatikan pada gambar grafik ini. Nah, definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut. Nah, misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan jika f aksen a sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a dengan nilai f a disebut nilai stasioner, yang dimana fx di x sama dengan a. Nah, kemudian untuk titiknya yaitu titik a, f dalam kurung a disebut titik stasioner. Nanti ada bentuknya guys, nanti saya akan menjelaskan. Baik, nah di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, tentukan titik dan nilai stasioner fungsi y sama dengan fx sama dengan cos 2x pada interval x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita mencari turunan cos 2x-nya. Ya. Fx sama dengan cos 2x. Nah, di sini juga sudah ada mengatakan bahwa tentukan turunan pertama dari fungsi fx, yang dimana cos 2x kan, berarti fx sama dengan cos 2x, turunannya yaitu f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Hal yang pertama dilakukan adalah kita cari dulu cos 2x itu turunannya apa. Mungkin bisa dilihat di belakang, itu turunannya min sin min sin ax ya. Nah, di sini cos ax sama dengan min a sin ax. Nah, kemudian kita turunkan lagi 2x-nya. 2x-nya itu turunannya 2. Jadi sebenarnya banyak bisa ditulis di belakang, di depan, tapi untuk menyederhanakan bentuknya lebih mudah dipahami, kita taruh turun dari 2x ini di depan saja. Jadi min 2 sin, nah 2x-nya tulis lagi di sini. Jadi min 2 sin 2x. Nah, kemudian selanjutnya syarat stasioner di sini adalah bahwa f aksen x sama dengan 0, seperti definisi yang tadi saya jelaskan dan juga pekan-pekan sebelumnya, kalau titik dan nilai stasioner itu harus bernilai 0 karena memang dia berhenti di situ stasiunnya, ya kan? Yang pernah saya jelaskan bahwa stasioner itu diam, tidak bergerak, tidak turun, tidak naik. Nah, jadi dia nilainya 0. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita langsung kasih masukin nilai f aksen x yang didapat tadi. F aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Ya kan, nilainya kita substitusi masuk ke sini. Jadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Nah, terus di sini kita bisa langsung kalikan kedua ruas dengan min 1/2. Jadi min 1/2 sebenarnya kalau disimpel bisa langsung dibagi 2 sih. Jadi min 2 bagi min 2, nanti ada positif 1 di sini. Oh ya, untuk lebih mudahnya mungkin lebih enak langsung dibagi min 2
2 saja supaya nilainya sin positif 1 kan. Kemudian sin 2x sama dengan 0. Nah, kita cari nih di sudut istimewa. Sin apa yang menghasilkan sin yang nilainya 0 apa? Sin 0. Dan ada sin apa lagi tuh? Cuma sin 180. Nah, tapi kita mau yang lebih mudahnya kita pilih yang sin 0 saja kan. Jadi sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Next. Nah, oke. Perlu diketahui kalau rumusnya sin itu ada 2 ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini teman-teman. Sin x sama dengan sin alfa derajat itu ada rumusnya 2. Pertama itu ada x sama dengan alfa derajat ditambah 3 kali 360. 3 dikali 360 dengan ada juga yang 180 dikurang alfa derajat ditambah 3 kali 360 ya. Tadi cocok. Oke, karena teman-teman sudah cocok. Jadi karena di sini bentuknya sudah persis ya, sin x, sin alfa derajat. Sudah sama kan bentuknya? Ya. Sudah sama, berarti ya bentuknya sudah sama. Berarti kita hal yang pertama dilakukan itu kita pakai rumus yang pertama dulu, yang ini. Alfa derajat ditambahkan dengan 360. Maaf. Ya kan? Karena ini kan alfa derajat kan? Kemudian di sini bisa langsung sin yang tidak usah dipakai. Ya, tinggal saja 2x. Contoh soal pertama. Aduh. Ya. Oke. Nah, 2x-nya bisa langsung turun, terus kita bisa substitusi nilai alfanya ya. Jadi 0 ditambah k dikali 360 derajat. Nah, di sini saya lakukan masing-masing bagi 2 lagi. Jadi ini nanti dibagi 2. Jadi apa ya? 2 bagi 2 kan 1. Satunya 0. Nggak usah nilai gitu pasti karena apapun yang dibagi 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Kemudian 360 bagi 2 itu hasilnya 180. Jadi bentuknya x sama dengan 0 ditambah k dikali 180. Nah, di sini hal yang saya lakukan adalah untuk mencari nilai x-nya, saya akan substitusi angka-angka ke dalam k, nilai k ya. Ya, misalkan. Jadi kita misalkan dulu mulai dari k sama dengan 0 dan seterusnya. Kita uji coba sama kalau dia simpan istilahnya titik bantu toh. Kalau saya k gitu. Kita coba dulu dengan k sama dengan 0. Nah, bisa langsung ditulis x sama dengan 0 ditambah kan k-nya sudah sama dengan 0 kan? Berarti substitusi nilai 0 sehingga 0 kali 180. 0 kali 180 kan 0 juga. Jadi 0 tambah 0 tetap 0. Oke, kemudian
2pi saja. Jadi kalau interval mengatakan sampai berapa di batasnya, berarti tidak usah dilanjut lagi cari K. Misalnya K3 kan, K3 itu sudah pasti lebih dari 2pi kan, lebih dari interval, berarti kita bisa berhenti di K sama dengan 2. Terus dilanjut. Kalau mau dilanjut cari sampai batas intervalnya lewat, tidak apa-apa aja, terserah. Tapi kalau mau tapi intinya kalau mau udah ribet ya sampai sesuai aturan batas interval mau saja atau 2pi. Nah, selanjutnya kita coba ke rumus yang kedua. Nah, rumus kedua itu 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita dulu ini bisa langsung dikurang 180 kurang 0 yang tetap 180. Jadi sehingga 2x sama dengan 180 ditambah K kali 360. Hal yang saya lakukan adalah saya sama seperti tadi masing-masing bagi 2 lagi, bagi 2, bagi 2, bagi 2, ya kan? Jadi 2 bagi 2 hasilnya 1. Tulis 180 hasilnya 90. bagi 2, 360 bagi 2 hasilnya 80. Jadi x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sama seperti tadi kita lakukan pemisahan K sama dengan 0 dan seterusnya. Kita coba lagi. K sama dengan 0. X sama dengan 90 derajat tambah 0 dan 80 hasilnya tetap 90. Nilai yang baginya 2. Terus 90 derajat nanti kita substitusi nilai K sama dengan 1. Berarti K-nya 1 pada 180. 90 tambah 1 kali 180 270. Oke. Jadi seterusnya sama seperti ini juga K sama dengan 2 kali 180 nanti ditambah dengan 90 hasilnya 450. Tapi kita perhatikan lagi interval di soal katanya kita bisa berhenti di 2pi. Ini kan sudah pasti lebih dari 2pi kan? 450. Jadi 2pi itu kan 360. Jadi kita tidak usah lanjut lagi di sini atau cari seterusnya. Nah, ini seperti contoh tadi kalau misalnya mau lebih dari seperti interval pasti tidak dibutuhkan gini, tidak akan dikerja gini. Yang lebih dari interval yang dikatakan, jadi tidak usah dianggap. Oke, lanjut ke tentukan nilai stasioner. Jadi nilai stasionernya ini kita kumpulkan dulu nilai-nilai yang sudah kita dapat, nilai x yang sudah kita dapat dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, yang paling kecil didapat tadi apa? 0. Jadi x sama dengan 0. Kemudian, kenapa di sini f dalam kurung 0? Karena kita ambil di soal tadi
Kemudian setelah tadi lagi X sama dengan 3pi per 2, substitusi lagi nilai X-nya, kita ubah jadi 3pi per 2 sama dengan cos 2 kali 3pi per 2. 2 kali 3pi per 2 hasilnya cos 3pi. Nah, ini pas 3 cos 3pi kalau kita cari mungkin di kalkulator itu hasilnya min 1. Kemudian selanjutnya kita ada lagi nih, yang paling besar 2pi 360. X sama dengan 2pi, F 2pi sama dengan cos 2 kali 2pi. 2 kali 2pi itu sama dengan cos 4pi. Kalau kita cari nilainya cos 4pi di kalkulator itu hasilnya positif 1. Ya kan? Nah, kita masuk ke kesimpulan atau tahap terakhirnya ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah nilai stasioner yang didapat adalah min 1 dan 1. Kenapa min 1 dan 1 saja? Karena ya tadi kita cuma dapat ini saja nih. Min 1 dan 1, tidak ada nilai yang lain. Jadi kita cuma dapat 1 dan min 1 saja. Tidak ada 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian titik stasionernya. Nah, ini lumayan mudah untuk menentukan titiknya, yaitu seperti ini. 0, X sama dengan 0, pasangannya 1. Oke, jadi sehingga 0,1. Pi per 2, pasangannya min 1. Pasangannya min 1. Pi pasangannya 1. Nah, 3pi per 2 pasangannya min 1. Jadi 3pi per 2 sama min 1 dan 2pi, 1. Oke. Nah, mungkin sampai situ saja. Oh ya, mungkin sampai situ saja materinya. Saya buka sesi pertanyaan untuk contoh soal. Saya. Oke. Bila Fadila. Jadi selanjutnya. Ya. Kita akan jadi yang turunan dengan bilang bisa di belakang gimana? Berarti kalau di belakang gimana? Kan namanya min 2 dikali sin 2x. Kalau ke belakang ini sin 2x dikurang. Dikali min 2. Sin 2x kali 2 nanti jatuhnya. Sin 2x kali 2. Ada boleh. Bagaimana? Ini toh turunannya cos itu min sin ax. Jadi toh itu duanya bisa dikembalikan tapi toh min tetap di depan karena turunannya dari cos itu min sin ax. Itu karena kalau tidak salah materinya penyarannya kalau ini materinya ini karena kalau tidak salah ya bisa dibawa tempat yang tidak mempengaruhi toh. Kalau tidak salah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Atau mau bertanya tentang bentuk garisnya seperti apa sih? Kalau tidak apa-apa. Tayo. Coba dulu Uti. Slide selanjutnya ini. Mungkin mau ditahu bagaimana bentuk garisnya toh kalau di materi kok mungkin beda. Coba ya itu memang harus di 360 derajat kan? Apa nih kan? Ini Yang diketahui itu 360 derajat karena intervalnya sampai tadi pakai 360 ini. Kalau lebih bukan loh ada yang diketahui kan ada. ya, ini soalnya intervalnya ini. 2pi ternyata 360. Kalau Jadi tidak tahu. 180 jadi 2pi jadi 360. Udah cocok. Nah, jadi tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh juga lebih dari 2pi. Ya kan? Oke. Kenapa jajan di sini 360 ini sin 0? 360 sin 0.
dan nol derajat ada 360, sedangkan yang pakai itu nova nol itu sama 180. Pertanyaan cinta, kenapa tidak dapat juga 360? Lewat itu. Kenapa 2x sama dengan 180 derajat kurang 0 derajat tambah k per 360? Itu kan Rumus ini saya, rumus ini. rumus ini udah rumus dia kan Rumus ini. Jadi aku kan kamu cari si 360 atau 180. Ini sama ini. iya itu naik Oh, astaga, rumus ini rumus. Nih, ini 180 karena dia ambil dari sini. 180 dikurang alfa ditambah k 360. Ya, masih paham. Nah, ini semuanya 180, 360 ini asalnya semua dari rumus ketetapannya ini. Kalau untuk mencari nilai x atau ini mencari nilai x. Mungkin mau kita tahu bagaimana bentuk garisnya toh? Jadi seperti ini. Agak lebih mudah ini memang garisnya kalau stasioner. Ini intervalnya toh? Intervalnya katanya paling kecil 0. Kita taruh sini 0. Terus batasnya 2pi. 2pi. Ya kan? Begini bisa. Nah, terus kita lihat lagi. Ini. Pi per 2 dari yang kita bukan dari yang terkecil ke terbesar. Terus pi per 2 berapa nih? Pi per 2 pi 3pi per 2. Oh ya, terlalu dekat kan? Pi 3pi per 2. Nah, karena sudah seperti ini, kita lihat dulu pasangannya masing-masing toh. Di sini di titik stasioner. Nah, 0 itu berpasangan dengan 1. Kalau dia positif 1, dia berada di atas 1. Kalau dia 2pi per 2, pasangannya kan min 1. Bukan pi per 2 ini saja, pi per 2 pasangannya dengan min 1. Berarti dia di bawah. Terus pi itu pasangannya di atas. 3pi pasangannya Kalau positif dia bawah. min 1. Iya, 2pi pasangannya positif 1. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Turun, naik, turun, naik. Kalau stasioner kan dilihat dari sini. Kalau ada begini materi maksimum minimum itu kalau negatif mengarah ke bawah atau kalau negatif itu di bawah sehingga padanya itu ke bawah. Kalau salah dari mana ya? Pokoknya positif itu di atas ini. Jadi begini bentuknya. Naik. Seperti itu. Baik, itu saja. Atau masih ada yang mau bertanya? Oh, mungkin tidak ada ini, tanpa kode yang tidak ada. Atau masih ada? Tidak ada. Ada nih, oke baik. Saya tutup penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali salah. Coba, HP ku dong. Kurung. Kira-kira apa yang berapa? Ya. Iya.